Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan menutup perjalanannya di fase grup Liga Eropa pada Jumat 12 Desember 2020 dini hari dengan Sparta Praha sebagai lawannya. Pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh Rossoneri dengan skor 1-0. Klub berjuluk Rossoneri tersebut tampil sangat dominan. Bahkan menurut catatan mereka sempat menorehkan 65% penguasaan bola mencapai 65%. Kemenangan ini membuat Milan berhasil lolos ke babak 32 besar Liga Eropa dengan status juara grup. Mereka berhasil mengantongi 13 poin, 2 angka lebih banyak dari Lille yang menempati peringkat kedua grup H. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan memantau kondisi Atalanta secara seksama dan menunggu kesempatan untuk memboyong pemain andalannya Alexandro Gomez dari Ladea. Dilansir oleh Calcio Mercato, Rossoneri siap mendatangkan pemain asal Argentina tersebut pada Januari nanti. Meski usianya saat ini sudah 32 tahun, hal itu diklaim tak akan menjadi masalah bagi AC Milan. Sebab Papu Gomez terbilang jadi sosok memiliki peran vital dan kegemilangan Atalanta musim ini. Dianugerahi skill olah bola, menawan dan kecepatan berlari sangat cepat. Ia dinilai masih bisa membuat perbedaan besar bagi tim yang dibelanya. Selain itu, Milan mengincarnya karena gajinya juga murah saja, yakni sekitar 2 juta euro per musim. Namun demikian transfernya masih agak mahal. Atalanta diklaim hanya akan melepasnya dengan bandrol sekitar 10 juta euro. Dalam laporan tersebut, Calcio Mercato juga menyebut bahwa AC Milan mengincar Alexandro Gomez karena bermasalah dengan Hakan Çalhanoğlu. Kontrak gelandang serang itu akan berakhir pada musim panas 2021 nanti. Akan tetapi mereka kesulitan untuk memperbarui kontrak pemain Turki tersebut. Negosiasi tersebut berlangsung alot. Brahim Diaz memutuskan gabung dengan AC Milan setelah meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu pindah ke San Siro dengan status pinjaman. Sang playmaker pindah ke klub raksasa Italia itu dengan status pinjaman 1 musim. Dalam karirnya, Brahim Diaz sebelum bergabung dengan Milan dan Los Blancos pernah berkostum Manchester City. Rossoneri mengamankan perekrutan Brahim Diaz selama jendela transfer musim panas, tetapi mereka tidak mendapatkan opsi untuk membeli. Situasi ini menimbulkan spekulasi tentang apa yang mungkin terjadi pada Brahim Diaz di masa depan. Di sisi lain, sang pemain terus mengungkapkan kebahagiaannya menjadi pemain Milan setelah mencetak 4 gol. Permainan di setiap negara berbeda. Di Italia sedikit lebih taktisi fisik juga, kata Diaz pada AS. Dalam hal perkembangan, Anda sebagai pesepak bola sangat bagus bisa bermain di 3 negara berbeda. Memang benar ada banyak tawaran, tapi AC Milan adalah klub bersejarah dengan proyek hebat yang telah menang cukup banyak minggu demi minggu setelah lockdown, ucap Diaz menambahkan. Sementara Direktur Olahraga Ricky Masra mengungkapkan niatnya untuk duduk berunding bersama Real Madrid. Keduanya ingin menyelesaikan masa depan Brahim Diaz. Pada bursa transfer musim panas 2020, AC Milan sukses mendaratkan gelandang Brescia Sandro Tonali dengan status pinjaman selama 1 musim. Demi meminjam Sandro Tonali, AC Milan harus mengeluarkan dana sebesar 10 juta euro atau sekitar 173 miliar. Pada akhir masa peminjaman, mereka memiliki opsi pembelian dengan biaya yang menelan 25 juta euro atau sekitar 432 miliar. Sejauh ini Tonali dimainkan sebanyak 7 kali di Liga Italia oleh Stefano Pioli. Tercatat, gelandang bertahan berpaspor Italia itu mampu tampil sebanyak 4 kali sebagai starter ketika bermain di Liga Italia. Jika ditotal, Tonali sudah mengemas 15 penampilan di semua kompetisi untuk musim 2020-2021. Meski sempat kesulitan untuk beradaptasi, nyatanya pemain yang dijuluki titisan Andrea Pirlo itu mampu bermain apik di bawah arahan Stefano Pioli. Tonali mengaku senang dapat bermain untuk klub sekelas AC Milan di Liga Italia. Dirinya pun tak segan untuk mengatakan senang menjadi bagian dari klub dan tak heran jika Rossoneri disebutnya sebagai klub spesial. Disebut klub spesial lantaran pemain 20 tahun itu merasa berada di dalam lingkungan orang-orang yang baik dan rendah hati. Ini lebih dari sekedar terlahir kembali. Saya pikir ini adalah sebuah kelahiran, kata Tonali dikutip dari Sky Sport Italia. Sangat menyenangkan menjadi bagian dari tim dan terus menang dan terus tampil meyakinkan.
Keberhasilan pelatih AC Milan Stefano Pioli menjaga konsistensi penampilan AC Milan mendapat perhatian khusus dari Paolo Maldini. Kokoh bertahan di puncak klasemen sementara Liga Italia 2020-2021, AC Milan masih belum terkalahkan hingga saat ini. AC Milan sukses menempati posisi pertama di klasemen sementara Liga Italia 2020-2021 hingga memasuki pekan ke-10. Direktur teknik AC Milan Paolo Maldini meyakini Stefano Pioli memiliki peran spesial di dalam skuad utama I Rossoneri selain menjadi seorang pelatih. Dari 10 laga yang telah dimainkan, AC Milan mencatat 8 kemenangan dan 2 hasil imbang. Tak pelak I Rossoneri menjadi yang teratas di Liga Italia dengan koleksi 26 poin, unggul 5 angka dari pesaing terdekatnya Inter Milan. Hebatnya hingga saat ini Milan menjadi salah satu klub berstatus tak terkalahkan di liga selain sang juara bertahan Juventus. Tak hanya itu, Milan sejauh ini juga belum pernah kalah dalam 22 pertandingan di liga domestik. Dari catatan impresif tersebut, Milan lantas dijagokan meraih gelar Liga Italia alias Scudetto musim ini berkat penampilan apiknya itu. Sosok Stefano Pioli menjadi salah satu faktor utama betapa perkasanya I Rossoneri. Sempat berebus isu dirinya didepak dari kursi pelatih karena kabar merapatnya Rangnick. Pioli justru diperpanjang kontraknya oleh manajemen klub. Hasilnya di luar dugaan karena Milan mampu memimpin liga meski target utama mereka adalah lolos ke Liga Champions musim depan. Pujian bagi Pioli datang dari direktur teknik klub Paolo Maldini. Paolo Maldini yang juga mantan kapten dan legenda klub menilai pelatih asal Italia tersebut memiliki peran spesial di dalam skuad utama Milan. Mino Raiola menilai Zlatan Ibrahimovic memiliki kelebihan yang ada pada diri Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Menurutnya, gabungan itu membuat Ibrahimovic menjadi pemain paling komplit yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Maka dari itu, agen berusia 53 tahun tersebut beranggapan bahwa Ibrahimovic seharusnya bisa memenangi Ballon d'Or sebanyak 8 kali. Andai sistem voting berdasarkan pilihan publik. Saya segera mengatakan bahwa antara Cristiano Ronaldo yang saya merupakan salah satu fan beratnya dan Messi, saya akan selalu memilih pemain asal Portugal, kata Raiola dilansir dari Tuttosport. Zlatan di sisi yang lain berasal dari planet yang lain dalam haknya sendiri. Dia adalah paling komplit yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Itu karena dia memiliki bakat Lionel Messi dan kemauan keras Cristiano Ronaldo. Direktur AC Milan harus patah hati dalam upayanya mempermanenkan status Brahim Diaz. Real Madrid selaku pemilik sah sang pemain muda tak akan melepasnya secara permanen ke AC Milan. Real Madrid tak ingin melepas Brahim Diaz secara permanen ke AC Milan setelah sang pemain menunjukkan kualitas permainannya. Don Diario mengabarkan bahwa Los Blancos tak ingin melepas aset berharganya itu ke AC Milan. Real Madrid memilih untuk menariknya kembali setelah masa peminjamannya berakhir. Tim yang saat ini diarsiteki oleh Zinedine Zidane itu yakin bahwa Brahim Diaz bisa menjadi jawaban atas kekurangan permainan Real Madrid. Terlebih kemampuannya untuk bisa bermain di dua posisi atau lebih menjadi solusi tersendiri bagi Los Blancos. Sebagaimana yang diketahui, Brahim Diaz banyak berevolusi bersama AC Milan. Tak hanya ulung ketika ditempatkan sebagai gelandang serang, namun ia juga piawai ketika ditaruh sebagai winger. Kecepatan dan kemampuan dribble yang dimiliki Brahim Diaz menunjang dirinya untuk menyisir sisi sayap permainan. Tugas tersebut yang diembannya bersama AC Milan mampu dijalankan dengan baik. Bahkan ia beberapa kali mampu mengkreasikan gol maupun assist untuk kemenangan AC Milan. Dilansir dari laman Sempre Milan, AC Milan yang berkeinginan untuk mempermanenkan status Brahim Diaz di bursa transfer dingin nanti bak kasih yang bertepuk sebelah tangan. Real Madrid selaku klub pemilik tak memuluskan apa yang menjadi keinginan AC Milan. Outlet asal Spanyol TF mengklaim bahwa Rossoneri telah menunjukkan ketertarikan terhadap Gabriel Veron, winger muda yang berharap bisa menjadi sensasi terbaru Palmeiras yang bisa naik kasta ke Eropa. Remaja 18 tahun tersebut telah tampil dalam 13 dari 22 pertandingan yang dilakoni klub Brasil tersebut. Musim ini ia mencetak 3 gol dan 1 assist dengan menunjukkan kematangan meski pengalamannya masih minim. Sang pemain mencetak debut di tim utama pada 28 November 2019 lalu saat ia baru berusia 17 tahun. Dan 1 pekan setelahnya ia mencetak brace dan mempersembahkan assist dalam kemenangan 5-1 atas Golan di kandang yang menjadikannya sebagai pemain termuda kedua berhasil membukukan gol untuk klub selama prosesnya. Pemberitaan tersebut mengklaim bahwa nilai jualnya saat ini berada di kisaran 25 juta euro atau 400 miliar dan transfernya tampaknya tak akan kurang dari 35 hingga 45 juta euro atau sekitar 560 hingga 640 miliar.
Dengan Juventus, Milan, Real Madrid, Manchester City, dan Arsenal merupakan beberapa tim yang sudah mengirimkan pencari bakat. Mereka pun memantaunya dan mereka pun menyuguhkan informasi-informasi positif. Kerap disebut sebagai The New Neymar, starlet asal Brasil tersebut telah menyerahkan karirnya di tangan agennya dan idealnya ia ingin hijrah ke Madrid. Meskipun raksasa La Liga tersebut tak berminat membayar bandrolnya. Ini bukan kali pertama Rossoneri dikaitkan dengan Veron, mengingat Calcio Mercato belakangan menyatakan bahwa klub Serie A tersebut menaruh minat pada winger yang belakangan menekan kontrak baru bersama Palmeiras hingga 2025. Dengan klausul pelepasan 60 juta euro atau sekitar 960 miliar. Barcelona, Lyon, Manchester City, Rennes, dan Sevilla juga tertarik meminangnya.